Oke. Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan-pesan semesta buat kamu di bulan Maret ya. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Sagittarius. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini apa sih pesan semesta buat kamu di Maret ini. Ingat ya, ambil yang resonate aja karena di sini banyak tebaran kartunya ya. Aku akan ambil 3 di sini dari tarot ya, dan nanti kita juga akan baca dari orakelnya. Oke, di sini ada justice, akan ada sebuah keadilan buat kamu di bulan Maret ini. Dan juga ada karma yang akan kamu dapat. Kalau sebelumnya kamu buat baik ya dapatnya baik juga gitu ya, benih yang kamu tanam sebelum-sebelumnya. Kalau dulunya kamu pernah jahatin orang ya mohon maaf saja ya, mungkin ada situasi yang kurang menyenangkan untuk kamu hadapi gitu, karena ini ada kaitannya dengan karma ya, justice ini gitu. Kemudian aku juga ngerasa untuk beberapa orang kalau ada masalah ya, entah masalah dengan hukum ataupun masalah-masalah secara personal kamu, pribadi kamu, mungkin di sini akan ada jalan penyelesaian ya, atau penyelesaian gitu ya untuk masalah kamu. Dan untuk beberapa orang jika berkaitan dengan pekerjaan ya, mungkin ada yang akan sign kontrak ya, sign kontrak baru, dapat kerjaan baru, kerjasama gitu ya. Namun ada juga yang aku rasa kamu akan mengakhiri kontrak kerja kamu gitu ya. Atau yang memang sudah kontraknya habis di sini mungkin kamu tidak akan lanjut lagi ya, gitu. Ya mungkin memang udah saatnya ya. Untuk beberapa orang ini kamu harus ganti kerja baru gitu ya, mungkin kamu udah nggak ini lagi di situ gitu ya, setelah kamu dikontrak cukup lama kerja di situ ya, jadi kayak nggak disambung lagi gitu ya. Untuk beberapa orang enggak, mungkin akan ada kesambungan lagi gitu, tapi untuk beberapa orang enggak gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Ada juga di sini keputusan yang harus kamu ambil ya untuk beberapa orang. Kalau kamu lagi sedang ingin membuat sebuah keputusan gitu, hati-hati di sini, jangan terburu-buru ya. Kamu harus bijaksana dalam melihat, menilai, dan juga dalam mengambil sebuah keputusan ini, karena ini akan berpengaruh atau berdampak pada kehidupan kamu selanjutnya atau ke depan gitu loh ya, dampaknya jangka panjang gitu. Kemudian di sini ada Four of Swords ya. Ini meminta kamu lebih banyak istirahat ya untuk beberapa orang di bulan Maret ini, karena mungkin kamu agak sedikit lelah ya, entah secara mental, pikiran, atau perasaan kamu. Jadi kamu butuh waktu untuk istirahat di sini ya, refresh pikiran kamu, healing diri kamu ya, baik secara pikiran, mungkin badan juga kamu ngerasa lelah atau capek. Nah, ini kamu harus banyak istirahat gitu. Oke, jangan memaksakan sesuatu kalau kamu memang udah kayak di titik dimana kamu gak sanggup lagi gitu. Karena kadang-kadang kita itu butuh waktu untuk berhenti ya. Berhenti itu bukan karena kita kalah atau menyerah, enggak, tapi justru untuk kita istirahat gitu loh ya. Ambil kembali energi kamu sebelum kamu melanjutkan. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Kemudian kita lihat di sini ada Five of Cups ya. Ini menandakan sebuah kekecewaan, penyesalan, kesedihan. Aku nggak tahu apa yang bikin kamu sedih ya. Untuk beberapa orang bisa juga ini tentang masa lalu ya. Kamu masih butuh release di sini, melepaskan emosi. Makanya di sini ada Four of Swords ya, yang dimana mungkin kamu masih butuh waktu untuk healing, butuh waktu untuk istirahat ya, secara pikiran, mental, perasaan. Biasanya kalau ada hal-hal seperti itu juga berdampak pada tubuh kamu ya. Mungkin kayak ngerasa kelelahan, kecapean gitu, padahal kamu juga
ngerasa aku tuh udah makan sesuai waktunya ya, kayak 3 kali sehari kayak gitu. Bahkan mungkin kamu juga melakukan olahraga, ataupun mungkin kamu juga pokoknya selalu gerak gitu ya. Kamu berpikir mungkin kamu oke-oke aja gitu ya, tapi ternyata di sisi lain kamu juga ngerasa kok aku ngerasanya kok kayak lelah ya. Nah, ini butuh istirahat gitu ya. Jiwa kamu butuh istirahat di sini, bukan tubuh kamu gitu. Mungkin kamu butuh untuk ya ini healing ya, menghealing ya secara dalamnya kamu gitu. Banyak refleksi di sini gitu. Oke. Seperti yang tadi juga masih ada kayak hal yang harus kamu rilis gitu loh, lepaskan. Kalau kamu misalkan ada kesedihan-kesedihan yang masih teringat lagi, ya udah hadapin itu gitu, nggak usah cari pengalian gitu ya. Duduk diam di sini. Ada Four of Swords ya, meminta kamu untuk kayak refleksi diri, meditasi gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu ya. Tenangkan hati dan pikiran kamu gitu. Nggak usah memaksakan diri untuk cepat kayak gitu, nggak perlu ya, karena ada beberapa hal itu tidak bisa dipaksakan ya. Kita harus sabar gitu dan menjalani proses gitu. Kemudian kita lihat lagi dari oracle-nya. Lepaskan apa yang harusnya kamu lepaskan ya gitu. Ada perfect timing di sini. Ya kan? Perfect timing ini kan ada waktunya gitu ya. Ada saatnya nanti di waktu yang tepat, di saat yang tepat kayak gitu loh. Ya. Ini juga bicara tentang divine timing gitu. Mungkin kamu ada beberapa yang memang masih harus belajar di sini dari apa hal yang terjadi gitu, karena di sini ada Five of Cup dan juga Four of Swords juga ya di sini gitu. Kemudian di sini juga aku ngerasa dengan adanya perfect timing, untuk beberapa orang ini memang ya ada justice, jadi udah waktunya, udah saatnya kamu membuat keputusan ya, udah waktunya gitu. Waktu yang tepat. Contoh nih, kamu ingin memulai usaha bisnis sendiri, nah kayak gitu. Nah, buatlah keputusan di sini gitu, karena di sini ada justice ya. Perfect timing ini juga menandakan waktu yang pas buat kamu gitu loh. Jangan ditunda-tunda lagi gitu loh. Ya, yang kamu pokoknya ada sesuatu di sini yang akan kamu putuskan atau ingin kamu putuskan kayak gitu loh ya. Kalau di pekerjaan ya aku contohkan tuh kayak gitu. Kamu tuh ingin membuka usaha bisnis sendiri, udah lama gitu ya, tapi kayak tunda kayak gitu. Nah, ini menandakan waktu yang pas buat kamu gitu ya. Kemudian kita lihat lagi waktu yang tepat atau waktu yang sempurna. Dan ini juga nggak semua ya, mungkin ada kaitannya dengan kamu yang masih butuh proses healing ini. Nanti akan ada waktunya ya gitu. Kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat di sini di saat yang tepat ya gitu. Di saat semuanya itu sudah pas gitu ya, tapi bukan waktunya kamu ya. Karena tadi aku bilang juga divine timing gitu ya. Ini adalah waktunya semesta gitu. Makanya yang kamu butuhkan saat ini adalah fokus sama diri kamu sendiri, fokus self love kayak gitu. Ya, nggak usah mikirin bagaimana ke depan. Biasanya kalau di relationship itu kan ada kaitannya dengan jodoh gitu ya, jodoh, cinta kayak gitu. Nah, itu kamu nggak perlu khawatir gitu. Nanti di saat yang tepat, di waktu yang tepat ya, pasti kamu akan dipertemukan gitu. Atau kayak jawaban yang kamu pertanyakan itu akan kamu dapat gitu ya, kayak kamu tuh akan tahu gitu loh ya. Ini juga menandakan bahwa hanya waktu yang bisa menjawab kayak gitu ya. Jadi serahkan pada sang waktu, katakanlah seperti itu ya. Fokus kamu hanya saat ini ke healing kamu, ke diri kamu sendiri terlebih dahulu gitu. Oke, ini untuk yang single ya.
Tuh di sini juga ada religious factor ya untuk kamu yang single di sini. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, ini bukan waktunya kamu bertanya-tanya tentang kapan jodoh datang, apakah aku akan bertemu lagi dengan pasangan yang lebih baik dan begini dan begitu, enggak ya, bukan waktunya gitu. Di sini ada religious factor. Jadi fokus kamu saat ini adalah menyembuhkan diri kamu, memperbaiki spiritualnya kamu ya. Dan juga apa? Self love gitu ya, lebih self love gitu loh. Yang intinya pokoknya di sini menaikkan level kesadaran kamu ya, memperbaiki spiritualnya kamu gitu ya. Bukan saatnya kamu bertanya soal percintaan atau pasangan gitu ya, karena di sini ada perfect timing. Nanti kalau sudah waktunya pas, waktunya yang tepat, jodoh itu pasti datang kok, pasti ada buat kamu gitu. Saat ini fokus kamu untuk ini healing dulu gitu. Kayak kamu tuh retreat dulu, refleksi diri dulu kayak gitu loh. Sembuhkan diri kamu, fokus self love kamu kayak gitu. Oke. Ambil pelajarannya gitu ya, ambil pelajarannya dari koneksi kamu sebelumnya, karena biasanya kalau ada religious faktor seperti ini, itu yang kamu rasain itu nggak mudah ya, emosi-emosi yang kamu rasain itu nggak mudah untuk kamu hadapi gitu, itu sangat menantang gitu, karena dari situ kamu akan dapat belajar sesuatu gitu ya, harus kamu hadapi, jangan dihindari, jangan dialihkan gitu ya. Makanya tadi aku bilang kamu harus duduk diam di sini, banyak refleksi diri ya, fokus sama healingnya kamu. Kemudian yang berpasangan di sini, karena kalau kamu memaksakan diri, kamu akan dapat pasangan yang salah di sini ya, karena energi kamu masih low di sini. Kemudian yang berpasangan di sini ada realize your ex ya. Oke. Ada kaitannya dengan mantan. Mungkin kamu masih ingat mantan di sini, atau ada mantan kamu yang kembali. Kamu bingung. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai mantan kamu ini mempengaruhi hubungan kamu dengan pasangan ya, gitu. Kalau misalkan ada mantan kembali ya kamu harus tegas nih. Udah jadi mantan ya udah mantan gitu ya. Kasihan sama yang udah jalan dengan kamu saat ini gitu. Ya, pokoknya jangan kehadiran mantan ini jangan sampai mengganggu hubungan kamu saat ini gitu ya. Tapi kalau ini ada kaitannya dengan mantan yang kamu belum bisa rilis gitu, belum bisa maafkan, nah kamu harus cepat-cepat rilis ya. Kamu harus bisa rilis, kamu harus bisa move on, kamu harus bisa melepaskan, memaafkan ya, sembuhkan diri kamu, karena kalau enggak ini bakal mempengaruhi hubungan kamu dengan pasangan kamu saat ini gitu. Karena kamu masih ada ini luka atau trauma kayak gitu ya. Seperti itu. Nanti emosi kamu akan berpengaruh loh sama hubungan kamu saat ini gitu. Tapi bisa sebaliknya, ada kaitannya dengan pasangan kamu ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya. Mungkin ada pasangan kamu yang masih terkoneksi dengan mantannya, atau mantan dia kembali, atau apapun itu yang ada kaitannya dengan mantannya gitu ya. Nah, ini kamu perlu ini ya, perlu berpikiran terbuka. Maksudnya gini, kalau misalkan kalau misalkan pasangan kamu ini yang jelas-jelas dia tidak lagi sama ya dengan mantan, ya kamu nggak usah nuduh-nuduh segala gitu loh ya. Tapi kalau memang pasangan kamu yang masih terkoneksi dengan mantannya, ya kamu harus jujur dan terbuka bicara sama pasangan kamu itu gitu. Tapi kalau sekiranya memang dianya dianya nggak bisa menghargai kamu ya, atau kayak nggak bisa menghormati kamu, nggak bisa jujur sama kamu harus tahu apa yang kamu lakukan di sini gitu. Karena kalau nggak, kamu bakal stres terus di sini, mikirin takut nanti dia balikan sama mantan, takut begini dan begitu, cemburu dan segalanya. Ini merusak diri kamu sendiri gitu ya. Maka tadi aku bilang kamu harus berpikiran terbuka dan benar-benar melihat dengan jelas realitanya tuh seperti apa. Kalau misalkan nggak seperti itu ya kamu jangan ngada-ngadain gitu. Kadang-kadang kan ada ya perempuan itu kalau dia terlalu bisa dibilang sayang ya, cinta, tapi kalau berlebihan itu juga nggak bagus gitu loh ya. Cemburunya kamu itu nggak beralasan, nah katakanlah seperti itu justru akan merusak hubungan kamu dengan pasangan gitu. Kalau yang sudah berlalu ya udah berlalu, dia sudah berakhir dengan mantannya, ya udah gitu, nggak usah kamu ada-adain kayak gitu loh
Ya yang nggak ada itu nggak usah diada-adain gitu. Kalau memang kamu masih ada curiga atau apa gitu ya, nggak ada salahnya kamu bertanya sama dia, terbuka sama dia, jujur sama dia kayak gitu ya. Apa istilahnya, problem kamu ini harus kamu bisa selesaikan dengan dia gitu ya. Kalau misalkan kamu masih ada rasa-rasa takut gitu ya, dia baikan sama mantan atau sebagainya, nah itu kamu jujur aja gitu, nanti kamu tahu jawaban apa yang dia kasih ke kamu gitu ya. Kalau misalkan dia apa menjaga hati dan perasaan kamu, pasti dia nggak akan lagi terkoneksi dengan mantannya gitu ya, seperti itu. Makanya di sini kamu harus lebih perhatikan diri kamu ya, bagaimana jalan pikiran kamu di sini juga perhatikan gitu. Oke, karena kalau enggak kamu bakal stres terus nih. Ini menandakan orang yang sangat stres, lelah, capek mental, capek pikiran di sini gitu ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami dan ambil yang resonate ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.